Modal untuk buat toko seperti itu kira-kira berapa? Kisaran 300 sampai 500. Stop mikirin kelebihan orang lain. Pikirin apa yang lu bisa, tajemin di situ. Oke, welcome to Best Talk. Gue Syahrul dari 9 Kolektif. Jujur gue kaget banget sih ketika gue dipanggil dan dipilih dan ditunjuk sebagai host Best Talk. Kenapa? Karena kagetnya ya gue bukan host profesional gitu loh. Tapi bangganya gue paling seneng ngobrol atau diskusi dengan orang-orang yang dia kreatif dan dia juga seorang entrepreneur. Dan this podcast gonna talk about random talk sih actually. Karena ya kita bisa saja ngobrolin itu tentang entrepreneur atau kreatif apapun. Tapi di this episode this is gonna be interesting karena di samping gue ada orang yang masuk dua kriteria tadi. Yang pertama dia kreatif, dia juga adalah seorang entrepreneur. Ada Reza Ramli di sini. Halo. Halo Apa men. kabar? Apa kabar? Gila. Baik. Gila, setelan lu tuh selalu menarik kalau gue lihat. Waduh, bisa aja nih. Benar. Sama. Karena ya emang kayak punya ciri khas gitu loh. Harus lah. Ya, Masing-masing kan? punya. Kayak dari mulai atasan lu sampai bawah tuh benar-benar menarik dan beda gitu loh. Lu mungkin pasti punya role model atau inspirasi style lu nih. Oke. Ada siapa sih? Halo, sebelumnya gue Reja dari Looking Best. Untuk role model fashion sendiri gue suka banget sama 3 orang mungkin ya. 3 orang. Oke. 3 orang ini yang satu Ernanda Putra. Ernanda Putra. Lu tahu sama kalian juga udah pada tahu. Ya, itu founder dari Magnet Kreatif. Oke. Terus yang kedua, gue suka sama gayanya Junya Matano. Itu seorang creative director juga dari Kid di Tokyo. Terus gue lagi suka sama gayanya Teddy Santis. Itu salah satu orang yang punya brand juga sih dari Paris. Oke. Kayak gitu. Brand apa tuh? I Million Door. Oke, berarti dari 3 itu yang pertama Ernanda lah. Gue tadi belum sempat bilang Reza Ramli ini adalah owner dari Looking Best, bener ya? Iya, betul. Benar. Pertanyaan pertama gue adalah, lu kan owner dari Looking Best nih. Yang awal deh, gue mau nanya, kenapa namanya harus Looking Best? Oke. Unik sih ini, kayak gue nyiptain nama Looking Best tuh awalnya zaman kuliah. Zaman kuliah semester 3 ya kalau nggak salah. Gue berangkat ke Korea untuk liburan sama keluarga. Oke. Basically liburan ke Korea. Enggak lah banyak. Basically emang liburan bareng keluarga. Terus di Indonesia tuh lagi happeningnya Converse 70s dengan harga yang mahal. Berapa tuh? Dulu 1,7 ya. 1,7. Dulu 1,7 gua dapat di Korea di ABC Market. Di ABC Market tuh dapat gua cuman 600 kerupiahin tuh sekitar 685 atau 650 segituan. Oke, 650.000. Terus itu berarti cuan 1 juta ya datang ke Indonesia. Ya benar. Segituan. Nah, setengahnya lah ya berarti. Lebih malah. Oh iya, benar-benar lebih. Terus gua beli sepatunya itu sekitar 5 atau 6. Gue lupa tepatnya 6 sepatu itu. Gue bawa ke Indonesia. Terus saat itu gue bingung gue mau jual kemana ya gitu. Dan itu tuh masih zamannya di Indonesia tuh Flyknit yang lagi rame kan. Itu salah satu mas favorit gue sih, maksudnya. Itu sepatu running kan ya? Sepatu running. Terus gue datang Indonesia dengan bawa sepatu sekitar 6 ya tadi, 6 sepatu. Gue jual dengan harga 1,7. Itu tuh bener-bener cepet habis gitu. Nggak tahu kenapa. Emang lagi happening dan lagi booming banget sih di sini tuh di Indonesia. Dengan harga 1,7 tuh gue udah sangat-sangat cepat dijual di akun Instagram yang gue namain akhirnya Looking Best. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya waktu di kontrakan dulu zaman kuliah, gue mikir apa ya namanya gitu buat bikin nama Instagram. Gue nyeplos sendiri, gue nggak mikirin
apa sih namanya, maknanya apa atau apa ya, artinya yang jelas terlihat bagus lah ya. Yang penting enak disebut juga lah ya. Dan ketika gue nanya ke teman-teman gue, ternyata ya teman-teman gue jawabnya emang ya buat bercandaan doang lah ya. Okay. Cuman nggak mikir sampai panjang bisa sampai kayak gini gitu kan awalnya. Ya udah gue bikin Instagramnya namanya Looking Best. Nah gue jual sepatu yang tadi 70s. Dan akhirnya pas di kuliahan itu inget banget gue lagi nongkrong sama anak-anak kampus. Itu tinggal 1 pair lagi kalau nggak salah, size 42. Kata temen gue yang anak band, gue emang nggak terlalu merhatiin band sebenarnya orangnya gitu. Gue nggak terlalu ini kan. Terus ada anak band. Terus gue liatin kan akun Instagram gue ke teman-teman gue kan. Oke. Anjing ja itu yang komen bukan orang biasa, dibilang gitu kan. Ini Rektitiono, anjing itu siapa, aku bilang gitu kan. Saya nggak tahu katanya gitu kan, nggak tahu. Terus kata temen gue itu vokalisnya di Sigit anjing. Benar. Dan lu nggak tahu itu sebenarnya. Nggak tahu, dan dia tuh nanyain sepatu ke gue gitu. Pas dilihat di DM, gua nggak balesin tuh berapa hari, 3 harian lah ya. Gila aja, lu nggak di lu gak balas chat vokalis di Sigit loh. Zaman itu kan karena lu gak tahu kan ya. Terus emang apa sih namanya, The Sigit tuh emang lagi naik-naiknya kan di sana gitu kan. Ya udah, sepatunya dikasihin ke dia. Untuk namanya sendiri Looking Best tuh gak ada arti khusus lah ya. Nggak ada. Oke. Ya udah, enak diucapin, terus ternyata alhamdulillahnya bisa sampai ke sini gitu. Dan itu pun salah satu modal awal gua. Jadi dapat sekitar 7 jutaan lah ya, lebih lah 8 jutaan. Itu salah satu modal awal gua untuk ngejalanin beli Flyknit dan beli sepatu-sepatu lain. Terus kayak teman-teman gue, adik-adik kelas gue di Tasik tuh pada minta zamannya Yeezy. Gue bisa dapat 10 juta, gue jual 14 juta cuan gitu. Buset, gede banget. Gitu. Jadi emang dari sana berkembang dan akhirnya bisa. Itu alasan kenapa lu namain Looking Best, dan intinya pokoknya gak ada arti khusus lah ya dari Looking Best ya. Gak ada. Nah, itu berarti awal lu bikin Looking Best. Nah, lu bisa ceritain nggak kenapa lu bikin Looking Best di Tasikmalaya yang Looking Best ini tuh konsep store ya, yang isinya tuh barang-barang luar dan lokal ya. Dan mungkin lu bisa ceritain kenapa lu bikin store Looking Best di Tasik. Oke. Kenapa bikin store di Looking Best di Tasik? Salah satu pembuktian sih untuk orang-orang yang nyinyir di belakang kayak, emang ada yang beli Air Jordan di sini. Emang ada yang di Tasik ada mall. Emang di Tasik pasarnya siapa ada. Siapa tuh yang bilang di Tasik gak gila ada kan? Sembarangan. Ya makanya gitu. Mungkin orang-orang di sini juga pada pernah ditanyain kayak gitu sama misal mereka kuliah di luar kota dan ditanyain di Tasik ada apa sih gitu kan. Gue pengen buktiin bahwa orang-orang Tasik tuh sebenarnya bisa dan sangat mampu untuk membeli barang-barang branded ya. Gue bisa bilang barang-barang branded yang sepatu di atas 3 juta, 2 juta, 4 juta, 7 juta. Bahkan ya gue buktiin dengan cara ya gue buka toko di bawah ini dan dibesarin. Terus abis itu gue simpen Air Jordan segala macam, karena gue tahu gitu demandnya tuh ada gitu. Cuman nggak kelihatan. Dan mereka tuh bingung pakainya tuh mau kemana sih gitu. Terus emang harusnya nongkrong pakai Air Jordan di sini gitu. Nah kalau misalnya buat mereka berangkat dari sini ke Bandung, ke Jakarta, main ke luar, cabut kemana gitu kan, gue yakin itu pada dipakai mereka gitu kan. Gue juga awalnya lihat Looking Best sempet gak yakin karena ya gue pikir orang-orang di Tasikmalaya tuh interestnya belum terlalu interest ke fashion yang katakanlah hype. Notabene mahal ya. Notabene mahal. Dan ternyata hadirnya toko Looking Best itu menjadi solusi. Justru ternyata banyak juga di Tasikmalaya tuh orang-orang yang memang interestnya barang-barang yang tadi lu bilang notabene mahal gitu. Ternyata banyak juga, dan lu menjadi solusi bagi mereka gitu. Ya, mudah-mudahan lu sempat ya mikir kayak gue gak bahwa tadinya lu gak yakin bahwa toko lu bakal rame, atau justru ini sesuai ekspektasi lu? Oke. Sebenarnya ketika ada keinginan atau demand itu ada, kenapa nggak kita bikin gitu? Dan ini tuh menjadi masalah. Ini tuh menjadi masalah ketika gua zaman SMA, SMP, bingung cari sepatu original tuh di mana gitu. Gua ngelihat demand yang cukup tinggi di Tasikmalaya dan orang-orangnya cukup
berani sih kalau misalnya bisa dibilang konsumtif juga kan. Iya benar-benar. Untuk ke apa namanya baju gitu. Jadi banyak kok. Lumayan sekarang juga Tasikmalaya tuh lumayan stylish juga ya orang-orangnya ya. Wah kalau sekarang ya sangat sih menurut gue. Lumayan. Looking Best tuh buka bulan apa sih? Looking Best tuh bulan November tanggal 2 kalau nggak salah ya tahun 2019. 2019 ya berarti ya. Jadi kita baru 7 bulan. Dan gitu. Satu hal yang bikin booming Looking Best tuh ketika opening. Oke. Atau bahkan ketika pas muncul pun adalah lu bisa partneran sama Dr. Tirta. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya kayak gini. Ketika gua siap untuk buka toko, waktu itu gua bingung sih. Kayak nih gue harus ada partner nih, partner apa namanya untuk membangun dan ngebuat strategi dan brand identity sebuah toko konsep store yang apa namanya brand identity-nya mau kemana sih, kita mau ngikutin siapa nih, inspirednya tokohnya kemana nih, kayak gitu kan. Jadi gue ngerasa nggak sanggup dan gue cukup kurang di networking brand. Jadi gue lihat-lihat ada beberapa orang yang berpotensi sebenarnya, tapi yang gue pilih tuh Dr. Tirta. Dr. Tirta tuh dia salah satu konsultannya Looking Best. Dan dari Dr. Tirta pun lu bisa kenal sama brand-brand lain ya. Benar banget. Nah positifnya di sana ketika gue partner sama Dr. Tirta, gue diajakin ketemu owner brandnya langsung, terus ngobrol bareng mereka dengan catatan gue ada toko di Tasikmalaya, dekat ngobrol dan akhirnya sampai sekarang bahkan menjalin hubungan yang baik gitu dengan mereka gitu. Itu ya menurut kita dari segi pengalaman, dari segi ilmu dan lain-lain di atas kita gitu. Jadi mau nggak mau kita harus silaturahmi, nongkrong segala macem kayak gitu. Jadi dari sana gue ketemu sama Neon, salah satu yang sampai sekarang sangat-sangat akrab dengan gue, namanya Aditya. Itu salah satu founder dari Neon ya? Iya, founder. Dia foundernya Neon. Terus yang lumayan dekat tuh gue tuh sama Poison Street. Itu brand sepatu di Bandung juga yang kemarin sempat sangat-sangat hype di Indonesia. Dari sana sempat rame ya. Terus jalin hubungan yang baik dengan Adit, dengan Andrian Poison. Terus ada juga Lokale dari Jakarta, Perenia dan lain-lain gitu. Itu apa namanya? Ya itu networking itu ya harus kita apa namanya? Jalin dengan baik gitu, karena ya kalau misalnya nggak ada brand-brand yang mau dan apa namanya nggak membantu dan untuk saling grow up brand dengan toko yang keren, susah. Kayak gitu sih. Jadi kemarin dekat sama Adit tuh mereka juga ada program kayak itu salah satu campaign di Indonesia untuk membantu brand-brand yang ada di Indonesia. Salah satunya gue menjadi perwakilan dari Tasikmalaya kayak gitu. Lu jadi perwakilan dari Tasikmalaya. Ya, untuk mengumpulkan apa namanya brand-brand di Tasikmalaya untuk bikin acara dan lain-lain gitu. Untuk mengangkat mereka ya. Bener. Berarti tugas Dr. Tirta ini di Looking Best adalah yang pertama dia jadi konsultan. Dan mungkin dia juga bantu branding lu. Terus juga dia bantu dari networkingnya. Iya. Nah, berarti lu kan banyak banget nih kenalan-kenalan atau founder dari brand-brand ternama lokal. Iya. Ada gak sih brand lokal terbaik menurut lu apa aja tuh? Untuk karena untuk selera beda-beda ya. Ini bukannya apa-apa nih. Maksudnya banyak juga brandnya bagus-bagus, sangat-sangat bagus menurut gue dari segi branding dan lain-lain. Tapi ada brand yang apa namanya? Gue sangat-sangat suka gitu. Dengan apa namanya? Cara mereka branding, dengan cara penyampaian desainnya gitu. Kalau gue sangat suka yang public culture. Public culture. Yang gue pakai ini. Lu kenal sama foundernya? Enggak sih. Enggak kenal. Tapi lu suka sama. Tapi gue sangat. Karena apa tuh? Desain, bahan dan dari segi sablon pun sangat-sangat bagus ya menurut gue gitu. Dengan ya selera desain yang kuat sih menurut gue. Karena mungkin gue lihat ownernya juga ya. Ownernya juga apa namanya?
kayaknya emang apa seleranya tuh emang di sana gitu dan gue suka gitu. Kayak gitu gue paling suka public culture sih untuk sekarang. Oke. Nah lu tadi sempat cerita soal Poison Street. Ya. Dan Poison Street masuk di toko lu ya? Ya kemarin kita juga ada eksklusif rilis yang Sleep On kemarin. Keren. Gokil sih meskipun ya kemarin launchingnya pas pandemi ya. Pas pandemi gitu kan. Mau nggak mau kita harus launching kan. Ya udah tanpa ada acara kita cuman grow di online gitu. Cuman ngangkat di online doang sih nggak ada acara kayak pas Vego Pocket tuh acaranya seru sih. Anak-anak Poison Street sendiri datang ke sini. Gue nggak nyangka juga sih bakal seramai itu dan kita ngadainnya rival diundi gitu pada antri karena segala macam. Peminatnya mungkin banyak ya. Sangat banyak kalau yang di Tasikmalaya ya. Iya. Vego Pocket sama Altan Burn. Dari banyaknya brand sepatu di Indonesia, brand lokal, kenapa lu pilih Poison Street dan kenapa Poison Street bisa masuk ke toko lu? Kalau untuk kenapa pilih Poison Street, mereka salah satu yang menurut gue konsepnya nyambung sama Looking Best. Karena kita tuh basicnya dari pingin nge-grow di streetwear ya. Streetwear terus cocok juga sama ownernya gitu. Kita cocok terus ngobrol dan sharing bareng-bareng. Terus akhirnya mereka mau datang dan ngadain acara. Kemarin sempat ada DJ dan lain-lain kan di sini kayak gitu sih. Brandnya ada apa aja nih? Untuk brand luar ya. Untuk brand luar kita ada Stussy, terus ada juga Beb juga ada, terus ada BBC juga, Supreme. Terus ada Supreme juga. Supreme kebetulan sekarang lagi sold out. Buset. Karena capnya kemarin gila sih, laku banget gitu. Itu terus, yang beli orang Tasik ya? Orang Tasik. Basically emang orang Tasik. Tasik ada yang beli Supreme. Terus ada si Digi juga. Terus ada campur aja sama sepatu lah ya. Kita ada kemarin sampai yang paling gila tuh ada Balenciaga. Ada Balenciaga yang beli orang Pangandaran. Gila. Dan itu salah satu konsumen tetap kita. Harganya berapa tuh sekarang? Kemarin tuh beli tuh dia di angka di 14 ya. 14 sampai 16 lah ya segituan. Gokil. Sebenarnya ada banyak yang telah lu capai. Kayak misalkan tadi dari awal lu bisa partneran sama Dr. Tirta, terus lu juga bisa datengin brand lokal yang sedang rame. Nah, ada gak sih hal-hal yang belum kecapai oleh Looking Best lah? Dan ada gak sih PR yang belum terrealisasikan? Ya itu. Bang, ada gak sih PR atau PR lah istilahnya lah? PR-nya masih ke pending si Tasikmalaya pribadi ini. Terus ada juga kita masih PR tuh buka cabang yang 2 ini. Calon-calon 2 ini dan yang paling deket tuh kita buka di mall. Kita nggak bakal bisa kasih tahu. Yang pasti maunya mau Bandung men. Gitu. Terus gue pingin goals tahun depan ya cabangnya makin banyak sih, itu intinya. Sorry. Ya amin sih. Kenapa gue bilang sorry tadi? Mungkin lu ada pesan, mungkin ada banyak orang yang karena gini, ketika orang pengen beli barang mahal tuh mereka pasti tanya-tanya dulu ini ori gak sih? Ini bagus gak sih? Ini asli gak sih gitu kan? Nah mungkin ada cara lu atau lu ada yang mau disampaikan cara meyakinkan mereka untuk bahwa produk di Looking Best itu sebenarnya bagus-bagus. Ada yang mungkin yang lu bisa sampaikan ke mereka? Untuk yang masih bilang KW, gue sakit hati men. Wajib. Karena berarti itu 100% di Looking Best asli. Iya, asli. Masih ada yang nanya itu original. Gue nggak bakal niat ini gitu untuk membangun image dan toko nggak bakal habis-habisan kayak gini gitu. Kalau misalnya barangnya sorry ya KW gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya gue juga nggak terlalu gimana sih. Oke lah orang masih belum percaya barang gue di toko tuh legit dan lain-lain. Tapi dikit-dikit gue perkenalin nih gue nggak pernah jualan KW nih. Gue sangat menjaga itu dan gue membuat brand identity Looking Best tuh untuk mencapai
kepercayaan konsumen tuh sulit. Nggak semua bisa percaya itu. Gue sering bikin konten video bedanya KW dan original gitu. Terus kalau misalnya itu sampai KW gue balikin lagi duitnya gitu. Gue sampai ke sana sih. Jadi masih banyak banget orang yang ini original atau KW gitu. Dan itu bikin lu sakit hati ya? Sakit hati asli. Gue sampai update di Instagram shit gitu. Oke. Berarti memang brand-brand yang ada di Looking Best tuh asli, benar ya? Ya, asli. Oke. Nah, gue sebelum tayang podcast ini, gue udah buka pertanyaan. Berarti podcast ini YouTube juga kan? Ada YouTube? YouTube. Ya, kita tayang di YouTube, mungkin ada di Spotify juga sih kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, sebelum podcast ini tayang, gue udah buka pertanyaan mungkin bagi followers. Ada 1.000 ya? Enggak lah. Enggak. Berapa? Dikit. Oh, dikit. 14.000. Oh, udah. Gue buka pertanyaan. Mungkin ada followers lo atau followers Looking Best intinya. Oke. Yang pengen nanya-nanya soal Looking Best. Lu siap jawab ya? Yang pertama nih. Modal untuk buat toko seperti itu kira-kira berapa? Bener-bener banyak banget yang nanya kayak gini karena mereka mungkin penasaran. Gila, ini pasti duitnya banyak nih. Untuk modal pertama ya, sama bangunan dan lain-lain kisaran 300 sampai 500. Oke. 300 sampai 500. Itu udah ribu ya? Sama bangunan ya 1.000. 500 juta guys. Oke. Segituan ya. Next. Ini masih tentang uang lagi nih. Omset per bulannya berapa? Waduh. Lu bisa nyebutin nominal atau range mungkin ya. Range lah. Berapa digit lah kalau gitu? Oke. Beneran harus disebutin 3. Ya kalau misalkan lu aman. Ya kalau enggak yaudah, bilang aman lah gitu. Sangat aman. Aman lah ya, omset aman lah ya. Sangat aman. Gila, keren. Sangat aman. Aman tuh berarti 500 juta lah guys. Enggak nyampe. Amin. Next, pertanyaan selanjutnya. Kalau tiba-tiba bangkrut mau ngapain? Ini amit-amit sih ya. Pertanyaannya ini ya. Sadis sih. Masalah uang semua ya. Bener, karena mereka kepo. Untuk kalau misalnya bangkrut, ya cari usaha lain lah. Kita coba lagi untuk bangun di bidang lain. Atau enggak kita coba dengan konsep yang berbeda. Oh, berarti lu masih masih bisa bangkitin Looking Best lah ya. Bisa bangkitin Looking Best bisa mungkin. Juga lu bikin usaha yang lain. Oke. Kita coba yang lain. Saingan terberat Looking Best di Tasik apa? Semua bukan saingan nih. Yang satu bidang ya kompetitor sama lah semua. Gue nggak bisa jawab. Oh, lu nggak bisa jawab ya? Okay, jadi gue selalu pingin jadi itu jangan jadi acuan untuk menjatuhkan orang lain atau nggak saling siku segala macam. Itu salah satu jadi motivasi gue sama tim Looking Best untuk kenapa mereka bisa kita nggak bisa gitu, kenapa mereka berani kita nggak berani kayak gitu sih. Oke, itu next ya. Syarat biar brand bisa masuk toko Looking Best. Ini berarti mungkin buat brand-brand lokal yang pengen masuk dan barangnya ada di Looking Best nih. Syaratnya apa aja sih? Syaratnya karena gue juga pingin banget goals Looking Best juga sama, visi misi gue juga sama, pingin ngegedein industri fashion Tasikmalaya gitu. Dan gue pingin buktiin bahwa Tasikmalaya juga bisa gitu. Karena sorry banget, banyak banget orang yang brand Tasik tapi bawa base di Bandung gitu. Karena apa? Karena mungkin brandnya tuh karena mungkin bawa Tasikmalaya jadinya kurang keren gitu. Dengan artian ya mungkin kurang gitu. Tapi gue pingin buktiin banyak kok brand Tasik yang brandingnya udah gila gitu. Banyak kok orang Tasik yang udah mulai konsisten gitu. Gimana caranya mereka membuat brand itu menjadi besar gitu. Banyak kok gitu kan. Nah, salah satunya gue juga pingin yang kemarin sebelum pandemi cerita dikit, gue sama Adit Yara yang tadi owner Neon, gue ngumpulin semua brand dan toko pelaku fashion lah ya, fashion industri di Tasikmalaya untuk
kumpul dan sharing bareng gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya nanti goals ke depannya kita sharing kenapa brand lu bisa kayak gini gitu. Kenapa vendor hoodie yang bagus di mana ya? Nah, jadi masalah-masalah seperti itu kita bisa sharingin bareng-bareng gitu, bukannya malah saling siku, saling senggol segala macam. Jadi lebih ke yuk kita maju bareng-bareng gitu, yuk kita bangun kota kita dan buktiin bahwa kota kita juga bisa. Begitu. Lu belum jelasin syarat-syaratnya nih. Oh ya, syarat-syaratnya. Oke, sorry. Syarat-syaratnya brandingnya harus bagus. Oke, pertama itu konsistensi itu penting. Karena banyak kalau lu ngerasa dan lu melihat gitu ya, teman-teman kita atau enggak siapapun yang update di story, ketika update brand atau enggak usahanya satu kali atau beberapa kali nggak lama udah nggak tahu kemana gitu. Karena itu harus produce dan nggak gampang bikin brand tuh gitu. banyak ya brand yang kayak gitu yang pasti lu juga ngerasa kan brandingnya bagus banget gitu kan, kan dari konten kayak gitunya rame dan kemudian gak lama hilang. Iya, nggak tahu kemana gitu kan ya, kayak gitu. Jadi yang kedua konsistensi, yang ketiga mereka punya ciri khas dan mereka punya targeting, dan ya salah satu yang paling penting konsistensi. Itu susah soalnya. Berarti yang paling penting adalah konsisten. Brand identity harus kuat segala macam. Dan kenapa gue sangat mensaring brand yang mau masuk? Iya. Karena gue menjaga brand-brand yang udah masuk di kita. Gue sangat menjaga brand-brand itu, dan yuk kalau misalnya masuk Looking Best, kalian konsisten yuk. Brand identity-nya dikuatin yuk. Gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Gue juga pingin banget ngegedein industri Tasik. Salah satunya kita bareng-bareng yuk. Jual di toko gue juga nggak masalah. Tapi ya itu syaratnya kayak gitu. Yang pertama adalah branding. Terus yang kedua, lu harus konsisten. Ya. Yang ketiga, lu harus punya brand identity. Ya. Oke, itu mungkin tips-tips buat teman-teman atau khususnya brand Tasik sih ya. Ya. Karena lu support banget sama brand Tasik ya. Yang pengen masuk toko Looking Best, dan itu adalah syarat-syaratnya untuk Looking Best. Dan lu juga mungkin orangnya terbuka bagi orang-orang yang khususnya orang Tasik yang pengen bikin brand tapi mereka bingung kadang dengan ilmunya harus seperti apa. Lu bisa sharing lah ya. Sangat sih, gue sangat open juga sih, maksudnya bukan gue ngajarin tapi gue juga belajar sama kalian gitu. Kita sharing bareng-bareng lah gitu. Nggak usah apa sih namanya, nggak usah sungkan apa gimana gitu. Kalau misalnya yang bisa gue bantu gitu. Okay. Kita sharing bareng-bareng gitu. Next ya. Ada yang nanya nih. Gue juga lupa gak nanya umur nih. Umur ownernya berapa? Waduh, nanya umur. Nah. Tebak sendiri lah ya. Oke, tebak sendiri. Karena 24. Oh, 24. 24. Dengan umur 24 dia bisa kayak gini, keren. Amin. Next ya. Sepatunya keren-keren tapi uang gak mendukung nih. Nah, ini mungkin lu punya tips bagi teman-teman yang dia tuh sebenarnya pengen beli produk lu di sini, dan tapi mereka tuh kadang terkendala dengan keuangannya, misalnya budget. Kalau menurut gue sih, kalau bisa nabung dulu. Benar itu sih. Kalau bisa nabung dulu, sabar. Tunggu mungkin sepatunya akan turun atau bisa aja akan naik lagi. Oke. Gitu. Jadi ketika nemu momen, kalau gue ada rumus juga sih. Mending nyesal beli daripada nyesal nggak beli. Oke, mending nyesal Mending nyesal beli daripada nyesal nggak beli. Itu kepikirannya kalian pernah nggak sih ngerasain kayak anjing itu seminggu mikirin sepatu itu nggak dapat dan nyesel nggak dapat dan susah dapatnya lagi gitu kan. Nggak tahu, mungkin harganya bakal naik atau apa gitu. Kalau tips dari gue sih nabung dulu, terus kalau lu cinta sama misalkan barangnya ya lu bisa paksain lah ya. Terus kalau menurut gue sesuai kemampuan masing-masing gitu. Toh banyak banget sepatu yang keren, lokal juga banyak sepatu yang keren, murah kok daripada pakai yang KW kan. Ya, karena gaya tuh gak perlu lu harus pakai brand luar gitu. Enggak, setiap orang punya selera dan punya pandangan tersendiri sih, jadi it's okay gitu. Oke. Next, sepatu termahal di Looking Best. Balenciaga yang tadi sih.
Oh itu udah gak ada ya? Udah nggak ada. Kalau sekarang yang masih ready? Kalau sekarang yang masih ready mungkin Air Jordan ya, yang Royal Blue. Itu kisaran berapa tuh? 7 juta ya? 7 juta. Keren. Oke, mungkin podcast ini sampai di sini, dan sebelum kita akhiri, lu mungkin ada pesan atau kesan bagi anak-anak muda yang pengen usaha atau pengen kayak lo, ada nggak? Amin. Untuk pesannya yang gue ini sharing lah ya. Mau didengerin, syukur gitu kan. Tapi harus didengerin sih. ya harus didengerin lah. Iya. Jadi menurut gue yang paling penting kalian tuh suka dulu gitu sama yang kalian pingin, dan setelah suka kalian research dulu kalian tuh mau usaha apa sih. Kalian cerita dulu sama yang lebih prefer di sana, yang lebih concern di sana gitu, yang pernah melakukan itu. Kalian curhat atau enggak kalian ngobrol segala macam, jangan sampai rurusuhan gitu. Sundanya rurusuhan. Jangan sampai rurusuhan, jangan sampai gara-gara pingin keren doang bikin brand atau lain-lain gitu. Kita research dulu, kita bikin bisnis plan-nya dulu nih. Kalau misalnya perlu bikin timnya dulu nih. Percaya dulu sama temennya dulu nih. Gitu. Terus abis gitu brand identity ciptain yang bener gitu. Brand ini mau kemana sih gitu. Inspired brandnya mau kemana sih. Kalau misalnya kalian suka di sana, yuk bantu, yuk sharing segala macam. Kayak gitu. Gue seneng banget sih kayak gitu. Gitu ya. Ya. Oke, mungkin itu pesan dan kesan lo buat anak-anak muda yang pengen punya usaha dan pengen kayak lo mungkin. Dan terakhir, lo mungkin punya quotes atau kata-kata andalan lo ya. Andalan ya. Kata-kata andalan ya. Kayak misalkan kayak pengusaha-pengusaha kan biasanya punya quotes tuh. Lu punya gak nih? Ada sih. Kalau gue sih stop mikirin kelebihan orang lain. Pikirin apa yang lu bisa, tajemin di situ. Gokil. Reza Ramli 2020, thank you banget sudah sharing. Thank you. Sukses banget buat Looking Best-nya. Kita harus pamit. Gue Syahrul dan gue Reza. See you in the next one. Bye.